Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tidak mungkin untuk bisa hadir di sini dan tidak akan mungkin untuk bisa bermuajahah andai itu tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, berlapis-lapis tanpa henti. Bahkan ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah pun, memuji kepada Allah, memuja kepada Allah, itu pun kita masih memerlukan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghidupkan kita dan kemudian kelak nanti akan mematikan kita, dan untuk menghidupkan kita kembali, untuk kita semuanya dihadapkan kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah, moga-moga dengan apapun yang telah Allah turunkan kepada kita berupa keimanan, ini mampu kita jaga tetap dalam diri kita, di dalam dada kita, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita usahakan di dunia. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terhutang kepada beliau lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan ayah kita. Andai tidak beliau mengantarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menyenangkan Allah, tentu kita menjadi orang-orang yang buta dan tersesat. Kita menyangka bahwa setiap yang kita lakukan baik, padahal sesungguhnya Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka apapun yang kita lakukan dan Allah ridho, itu semua karena jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpulnya kita, beribadahnya kita, merasakan nikmat dan manisnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, orang-orang yang menjadi wasilah, orang-orang yang menjadi perantara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kemudian mengantarkan ilmu itu kepada kita. Allah memberikan nikmat melalui para ulama, Allah memberikan nikmat melalui para guru, dan Allah mencabut nikmat juga dengan dicabutnya para guru. Maka pada hari ini kita mendapatkan berita Abi Husni Tamrin diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan ini adalah bagian nikmat-nikmat yang Allah cabut di dunia. Maka kita mendoakan kepada para ulama kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada beliau semuanya, termasuk kepada Murabbi Ustaz Arifin Ilham, juga kepada Abuya Husni Tamrin yang barusan meninggalkan kita, dan juga semua ulama-ulama yang lain. Kita mendoakan pada mereka, mudah-mudahan Allah mengambil yang terbaik daripada mereka, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang mungkin lebih dikit daripada kesalahan-kesalahan kita, dan juga menjaga keluarga-keluarga mereka, agar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, semakin datangnya zaman itu tidak mungkin menjadi semakin mudah. Jadi kemarin ketika kita berdiskusi, maka ada satu hadis yang dibacakan kepada saya, bahwasanya Rasulullah bersabda, zaman itu tidak bertambah kecuali dia bertambah kesulitannya. Kalau kita berbicara tentang zaman, mungkin teman-teman semuanya punya handphone. Kayaknya handphone ini kan membuat kita kan semuanya jadi mudah. Komunikasi jadi mudah. Lalu kemudian apa lagi? Lihat cuaca jadi mudah, lihat informasi jadi mudah, segala macam jadi mudah. Tapi sebenarnya zaman itu nggak bertambah mudah, melainkan zaman itu bertambah susah. Kenapa bertambah susah? Lihat aja, orang-orang zaman sekarang itu banyak punya penyakit yang orang-orang zaman dulu nggak punya. Perasaan saya dulu 35 tahun tuh nggak ada yang merasa encok tuh nggak ada. Tapi zaman sekarang tuh orang 35 tahun encok itu biasa. Kenapa? Gara-gara HP yang mereka bilang sebagai sesuatu yang justru memudahkan, malah jadi mempersulit orang. Kenapa? Dokter-dokter bilang zaman sekarang ada yang namanya penyakit namanya teknologi neck leher.
Jadi kalau antum baca HP itu kan nggak mungkin begini, ya kan? Kalau lagi begini antum baca ini kayak mau moto orang, atau kayak orang tua baca. Kalau orang tua baca begini mungkin, iya. Tapi kalau anak muda pasti kan bacanya begini. Ketika orang baca begini nih, pasti lehernya nunduk. Dan akhirnya dia punya penyakit namanya tehnek. Kalau dia lehernya kayak gitu, itu biasanya pengaruhnya pasti ke pinggang. Makanya anak muda zaman sekarang itu encok. Low back pain. Kok bisa tahu? Kan saya begitu. Artinya ternyata zaman itu memang semakin sulit. Dari segi teknologi kita dipermudah, tapi dari segi gaya hidup kita jadi sulit. Zaman dulu itu nggak ada orang-orang tua pernah mengeluh bahwa badannya itu capek setelah seharian beraktivitas. Zaman sekarang jangankan capek, orang-orang semuanya penyakit-penyakit pada keluar. Zaman dulu saya ingat banget, dulu teman saya namanya Mas Cahyo, dia cerita orang zaman dulu sama orang zaman sekarang beda. Orang zaman dulu tuh tegar, kuat, kalau pilek langsung sembuh gak usah pakai obat. Lalu dia bilang anak zaman sekarang pilek UGD, kejadian ternyata. Jadi zaman sekarang orang pilek UGD, corona kan gitu kan ya. Zaman dulu gak ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang itu lebih parah, dikit aja itu bisa mengakibatkan hal-hal yang sangat parah. Zaman dulu orang-orang gak ada orang tua ngomong insecure, gak ada. Zaman sekarang anak-anak muda insecure. Zaman sekarang anak-anak muda merasa overthinking. Pasti orang-orang tua sekarang bingung, apa sih Ustadz overthinking, insecure? Jadi gini Pak, anak muda zaman sekarang mereka pergi gunting rambut, lalu tukang guntingnya salah potong, nggak sesuai dengan bentuk kepala dia nggak bisa pergi selama 2 pekan. Karena kenapa? Karena salah potong rambut. Kepikir nggak di zaman dulu bapak-bapak kayak gitu? Nggak ada bapak-bapak kita mikir kayak gitu. Zaman sekarang anak-anak muda, saya tanya kemarin, apa yang membuat kamu tuh insecure dan overthinking? Kemarin Ustadz, saya pergi ke mall, pakai satu baju, belinya online. Problem beli online adalah bajunya sampai ke mall sama semua. Ketika sama semua dia balik lagi, kenapa? Nggak mau samaan bajunya. Orang zaman dulu punya problem kayak gitu nggak? Nggak. Maka betul, namanya zaman itu tidak bertambah kecuali bertambah sulit, bertambah berat zaman itu. Tapi saya tuh bukan hanya ngomongin masalah teknologi, bukan hanya ngomongin masalah gaya hidup, bukan. Yang saya omongin itu Pak adalah permasalahan agama. Masalah agama. Saya tuh masuk Islam, ketika saya masuk Islam, saya tuh mikir begini, sesusah-susahnya umat muslim gak akan pernah mereka menghalalkan babi. Lalu saya bilang, separah-parahnya, selemah-lemahnya pemahaman umat muslim, mereka gak akan mungkin ridho dengan nikah tapi beda agama. Separah-parahnya muslim, pasti minimal mereka mau mati di kafani, mereka mau nikah pakai syahadat. Sekarang gak gitu juga. Sekarang kalau orang bicara tentang nikah beda agama, orang punya dalil luar biasa sekarang. Makan babi ada nggak muslim yang makan babi? Ada juga. Ini zaman sekarang nggak bertambah kecuali bertambah parah. Nggak bertambah kecuali bertambah sulit kehidupan orang muslim itu. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang nggak ada di zaman dulu sekarang muncul. Bahkan zaman sekarang orang lebih kreatif daripada kafir Quraisy. Paham teman-teman sekalian? Lebih kreatif daripada kafir Quraisy. Hafal surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pas saya baru masuk Islam, saya tuh bingung, kok diulang-ulang? Kan ngafalannya kan jadi kadang-kadang kan ketukar-tukar tuh. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah, aku juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa enggak sekali aja sih Allah buat surat Al-Kafirun itu nggak usah diulang-ulang gitu loh maksud saya. Saya bilang kan ngafalnya jadi susah. Tapi ketika saya baca tentang kenapa ayat ini turun, saya jadi ngerti, saya jadi punya jawaban. Kenapa ayat ini turun? Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Allah itu tidak pernah ngejudge, nggak pernah menghakimi orang kafir adalah kafir sebelum mereka keterlaluan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, surat Al-Kafirun ini kan turun kan di akhir-akhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, ya kan ya. Nah selama Rasul dakwah 13 tahun di Mekah, itu orang-orang kafir nggak langsung dibilang kafir, nggak.
Bahkan dikatakan ya ahlul kitab gitu kan ya, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang sama-sama mendapatkan kitab, ya ayuhan nas, wahai manusia-manusia. Tapi nggak pernah dipanggil kafir, itu nggak pernah. Bahkan sebelum surat Al-Kafirun keluar, itu kan didahului oleh surat Ar-Rahman, yang favorit Anda ketika bulan puasa kan gitu kan ya. Kenapa baca surat Ar-Rahman? Kayaknya keren banget Ustadz. Kalau saya dengar itu rasanya tenang banget. Bapak Ibu sekalian, saya itu ketika belajar surat Ar-Rahman itu saya jadi ngeri serius. Kenapa ngeri? Karena di dalam surat itu ada ancaman Allah yang paling besar. Gitu kan ya. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Jadi ini adalah ayat sebenarnya turun buat orang-orang kafir sebelum mereka dibilang kafir. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar bebal kepalanya, yang diomongin nggak ngerti-ngerti, maka Allah sampai 31 kali berkata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah turun surat Ar-Rahman yang di situ tidak ada kata kafir, by the way, nggak ada kata-kata kafir di situ, baru Allah turunkan setelah mereka benar-benar nggak mau tobat, baru turun surat Al-Kafirun. Kenapa? Ba'da surat Ar-Rahman, orang-orang kafir Quraisy ini habis akal. Mereka mikir gini, gimana lagi cara kita untuk bisa Muhammad ini diem ya caranya? Gimana lagi caranya? Akhirnya setelah mereka bermusyawarah, mereka dapat satu strategi. Yang saya akan kasih tahu bahwa ternyata strategi zaman sekarang orang-orang lebih kreatif. Apa strategi orang-orang kafir Quraisy? Mereka bilang gini, ya udahlah gini aja. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka nggak bilang sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, gini aja deh. Kita tahu bahwa yang kita sembah tuh nggak sama. Kita tahu Tuhan kita tuh beda. Tahu kita, tapi mosok ya harus begini. Kan nggak harus begini. Gimana kalau seandainya Tuhan kita nih memang berbeda, tapi ya mbok ya toleransi dikit. Setahun kami akan ngakui dan nyembah Tuhan kamu. Dan setahun kamu akan ngakui dan sembah Tuhan kami. Kan gitu kan ya. Jadi kayak gini loh, apa namanya, trial gitu kan ya. Sampel, paham ya. Jadi kalau setahun kamu nyembah Tuhan kami dan kami juga nyembah Tuhan kamu, gimana? Kita gantian. Kalau Rasul mikirnya pragmatis, kalau Rasulullah mikirnya adalah bagus juga nih. Lah kenapa? Kan nanti mereka belajar sholat dulu. Kan nanti mereka belajar syahadat dulu. Yang penting mereka syahadat dulu. Nggak apa-apalah kita ngakui Tuhan mereka. Kan kita juga yakin dengan keimanan kita. Masa kita takut sih? Kita kan orang beriman, kita yakin. Kalau Rasul mikir begitu, kira-kira Rasul terima atau enggak? Terima dong. Kenapa enggak terima? Tapi yang mereka tawarkan adalah Tuhan kita beda, kita saling menyembah 1 tahun 1 tahun. Apa kemudian respon Rasulullah? Yang turun surat ya ayyuhal kafirun. Makanya bolak-balik. Kenapa? Karena tadi juga diminta bolak-balik. Kamu nyembah Tuhan saya juga nyembah Tuhan kamu. Maka turunlah surat itu, kami tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu tidak sembah apa yang kami sembah, kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Karena mereka mintanya bolak-balik. Paham gak sih teman sekalian? Nah, itu adalah ide orang kafir Quraisy zaman dulu. Ide orang zaman sekarang lebih kreatif. Bukan toleransi lagi Pak, mereka bilang semua agama sama. Kafir Quraisy saja nggak berani Pak. Jadi separah-parah, sejahil-jahil kafir Quraisy, mereka tahu agamanya beda. Makanya kita saling sembah aja. Zaman sekarang enggak. Mereka bilang nggak ada bedanya orang muslim sama orang yang nggak muslim. Semua sama, semua agama sama. Nggak ada kafir. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani juga beriman. Jadi kalau mereka beriman pada agama mereka, itu namanya mereka mukmin. Kita jadi bingung, kita belajar bahasa Arab gitu kan ya, kita belajar Quran, nggak ada gunanya. Menangis itu orang-orang di Al-Azhar, ngelihat orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena mereka menemukan kreativitas yang orang-orang Quraisy pun nggak kepikir. Paham nggak sih maksudnya? Dunia ini tambah lama tambah susah. Dunia ini tambah lama bertambah sulit gitu kan ya. Itu orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu kafir Quraisy, mereka ngelihat Al-Quran masih respect. Mereka ngelihat Al-Quran masih respect. Bapak tahu Walid bin Mughirah? Tahu Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah kalau di antara seluruh orang-orang kafir Quraisy, ini adalah ketua MPR, ketua DPR. Kenapa dia ketua DPR? Karena dia orang yang berumur senior, secara umur senior, secara duit paling kaya, oligarki nih ceritanya, secara duit paling kaya,
Dan dia tuh dikabarkan bahwa hartanya itu, tokonya itu dari Mekah sampai Taif nggak putus itu toko sama kebunnya. Jadi kebun sama tokonya nggak putus. Suatu waktu ketika bulan haji, Walid bin Mughirah itu sempat bilang pada seluruh penduduk Makkah, dilarang bagi kalian untuk buka restoran di musim haji ini. Kenapa? Kiswah Ka'bah gue yang tanggung, seluruh manusia nggak boleh ada yang makan di restoran kecuali kalau mereka mau makan di rumahnya Walid. Kenapa? Ana Walid, ana Wahid, ana al-Wahid, saya satu-satunya, the one and only, kan gitu. Itu Walid bin Mughirah, julukannya the one and only. Luar biasa kan ya? Ini orang keren banget. Ini orang bukan hanya dia senior, bukan hanya dia kaya, dia pinter. Royhanul Quraisy. Dia adalah wanginya orang-orang Quraisy. Kenapa? Orang Quraisy kalau mau ngasih contoh, kamu tuh kalau mau pinter belajar biar kayak Walid. Kenapa Walid ini pinter? Dia hafal banyak syair, Pak. Dia tahu setiap syair, bahkan dia bilang andai jin punya syair itu saya pasti tahu. Wow, gayanya. Jadi ini adalah Walid bin Mughirah. Tapi begitu Walid dengar Al-Quran, apa yang dia katakan? Ini bukan ucapan manusia. Ini bukan buatan manusia ini. Ini juga bukan buatan jin. Kenapa? Saya ahli syair, tahu mana syair buatan manusia, tahu bahkan kalau jin punya syair, saya tahu persis. Ini bukan syair, ini pasti sesuatu yang berasal di luar syair. Itu Walid bin Mughirah. Kafir. Nama dia itu dicatat di dalam Al-Quran dalam banyak sekali ayat. Dalam surat Al-Mudaththir kecatat. Bukan nama dia, ding, cerita tentang dia, kecatet. Dalam surat Lumazah juga bukan nama dia, tapi juga tentang dia, kan gitu kan ya. Dalam surat Al-Qalam juga tentang dia. Dia ini menurut para ulama adalah orang yang paling banyak tercatat di dalam Al-Quran karena kejahatannya. Kejahatannya bukan kejahatan fisik. Apa kejahatannya? Bikin narasi-narasi yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi orang kayak gini aja masih respect dengan Al-Quran. Masih respect dengan Al-Quran. Zaman sekarang ada orang minta Al-Quran direvisi. Paham gak sih? Ada yang bilang Al-Quran supaya direvisi. Ada yang bilang bahwa Al-Quran itu terjemahannya salah. Itu kan tafsirmu, bukan tafsirku. Ini adalah kemudian bagian yang salah yang harus dibuang. Masya Allah. Saya tuh kadang-kadang berpikir begini. Kita ini memang hidup di zaman yang senantiasa bertambah berat. Zamannya bertambah berat, tapi orangnya nggak nambah pinter. Ini yang kadang-kadang buat kita jadi stres. Tapi nggak apa-apa. Emang mau bicarain apa sih sebenarnya? Saya tuh mau ngasih tahu gini. Ketika zaman itu semakin berat, tantangan juga semakin berat. Pertanyaannya, kita ini harus seperti apa sih? Tenang, zaman memang bertambah berat. Dan tantangan memang bertambah berat. Tapi itu juga menjadi sebuah tanda bahwa Allah akan menganugerahkan kita sesuatu yang lebih besar. Contoh, coba lihat ya. Tidak bertambah zaman kecuali dia bertambah syiddah, kecuali dia bertambah berat. Tapi ketika zaman bertambah berat, itu tanda-tanda Allah akan membangkitkan orang-orang terbaik di zaman itu. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Kalau zaman dulu ketika belum ada masalah-masalah kayak sekarang, ustadz-ustadz yang diperlukan kira-kira ustadz-ustadz sederhana atau ustadz-ustadz rumit? Ustadz-ustadz sederhana atau ustadz-ustadz rumit? Ketika zaman masih baik-baik saja kira-kira. Ketika Indonesia masih baik-baik saja, ketika di sini masih oke-oke aja, masalah nggak banyak, maka ustadz-ustadz juga tidak perlu yang rumit-rumit. Maka ustadz-ustadz model misalnya contoh Kiai Zainuddin menyampaikan tentang akhlak, menyampaikan tentang bagaimana caranya hidup sesuai dengan Islam, asal tenang dan segala macam, kan nggak problem kan ya. Kenapa? Karena problemnya juga nggak banyak. Begitu zaman bertambah rumit, nah muncul tuh orang-orang yang juga super-super tuh. Kayak Ustadz Adi Hidayat gitu kan ya, muncul, bisa tahu di mana kemudian letaknya dan segala macam. Itu maksud saya. Jadi dulu nggak ada orang-orang kayak Ustadz Hanan Ataki misalnya. Lah kenapa? Karena anak muda juga belum rumit. Anak muda masih banyak pergi ke masjid, masih banyak yang madetin surau gitu kan ya. Karena itu belum perlu orang-orang kayak Ustadz Hanan. Begitu kemudian zaman bertambah rumit, muncul juga orang-orang yang rumit, itu kan ya. Kalau dulu kemudian belum ada yang aneh, kayaknya nggak ada orang radikal nomor 2, nggak ada.
Tapi begitu masa semakin rumit, mungkin perlu orang radikal kan itu kan ya. Nah ini maksudnya adalah kalau seandainya Allah itu sudah memperlihatkan kerusakan generasional, artinya Allah pengen membangkitkan juga orang-orang baik generasional. Coba lihat, kapan Salahuddin Al-Ayyubi muncul? Ketika Baitul Maqdis diambil. Kapan Muhammad Al-Fatih muncul? Ketika Konstantinopel itu sudah merajalela kezalimannya, kan gitu kan ya. Nah maka itu adalah berita baik buat kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya dan apa hubungannya dengan Ramadan kita bisa untuk punya kekuatan, bisa untuk menangkal semua itu. Oke, sebelumnya saya mau nanya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas tentang itu ya, saya mau nanya dulu, menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak terutamanya, ajaran Nabi Muhammad itu paling mirip dengan ajarannya siapa? Ada pilihan supaya mempermudah. A. Nabi Adam. B. Nabi Nuh. C. Nabi Ibrahim. D. Nabi Isa. Pilih mana? A, B, C, D. Yang A. Nabi Adam. Nggak ada. B. Nabi Nuh. 1. C. Nabi Ibrahim. Mayan. D. Nabi Isa. Yang lain orang Indonesia tuh abstain, paham tuh saya? Anda tuh nggak punya pilihan gitu kan ya. Oke, saya ulang lagi. A. Nabi Adam siapa? Gak ada. B. Nabi Nuh. 1 masih 2. Oh, udah nambah pemilih 3 lumayan. C. Nabi Ibrahim. Oke. D. Nabi Isa. Oke, kira-kira yang paling banyak tadi Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Oke, kita cek satu persatu. Suatu waktu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah selesai daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Rasulullah nyampein pada para sahabat, tadi aku ketemu para nabi loh, kan gitu kan ya. Adapun Nabi Musa, maka dia orangnya keker, badannya kemudian tegap, bahasa kita sekarang berotot gitu kan ya, seperti Bani Syanu'ah, kata Rasulullah SAW, badannya tegap, keker, berotot, gede. Aku bertemu dengan Nabi Isa. Masya Allah, rambutnya senantiasa basah seperti habis berwudu. Lalu kemudian kalau di antara kalian